Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Perkenalkan, saya Derian Ahmad Wijaya dari Asisten Penyuluh Pajak Terampil. Ya, dan saya Umi dari Penyuluh Pajak Mahir. Akan menemani kawan pajak beberapa menit ke depan untuk membahas seputar perpajakan yang terkini ya. Benar. Ya, kembali bersama kami di Kembangan Tech Show atau podcast Ospek 086. Obrolan seputar perpajakan. Kita mau bahas apa nih, Kak Umi? Iya, Kak Derian nih. Mungkin kawan pajak kita akan memberikan sedikit info nih bahwa pertanggal 1 Januari 2026 nih pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 nih harus sudah kita laporkan kan, Kak Derian? Benar. Nah, ada sistem perpajakan yang baru bernama Cortex. Cortex ini diatur dalam PMK nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, kawan pajak, apa saja yang harus kita persiapkan nih untuk pelaporan SPT tahunan melalui web Cortex yang baru ini supaya nanti pada saat tiba waktunya di 1 Januari 2026 kita akan melaporkan SPT dengan lancar. Nah, yuk kita ikuti perbincangan saya, Umi, dan Kak Derian dalam perbincangan Ospek 086 ya. Nah, untuk pertama mungkin saya mau ngingetin buat kawan pajak untuk jangan lupa follow, like, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar kawan pajak dapat mengikuti kami dan mengetahui materi edukasi yang akan kami bahas di podcast-podcast setelah ini. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai Cortex ini sih, Kak, Iya, Kak. mungkin banyak yang kawan-kawan pajak masih banyak bingung ya. Sebenarnya Cortex itu apa sih? Oh iya. Nah, jadi Cortex itu merupakan sistem integrasi, sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi. Jadi diharapkan bisa memberikan layanan pajak yang lebih akurat, lebih andal, serta terintegrasi. Jadi kan sebelumnya DJP itu punya banyak aplikasi ya, Kak. Ada DJP online, ada web e-faktur, ada beberapa e-faktur Innova. Nah, jadi sekarang di Cortex seluruhnya itu semuanya bisa dilakukan di Cortex. Jadi kita cuma pakai satu aplikasi untuk semuanya. Jadi gitu. Jadi sebelumnya aplikasi yang tersedia di DJP ini terpisah-pisah ya, Benar. Kak Derian, dan mulai tahun pajak 2025 kita sudah menyatukan itu semua, menggabungkan sistem pelayanan pajak melalui web Cortex ya, Kak Derian. Benar. Baik, untuk sistem administrasi perpajakan yang ini yang baru apa saja sih kira-kira yang mendasari adanya perubahan ini? Jadi untuk sistem inti DJP yang baru ini yang memperbaiki yang terdahulu, yaitu karena sistem perpajakan yang dulu itu belum mencakup semua proses bisnis nih, Kak Derian. Benar. Yang tadi ya, jadi aplikasinya masih terpisah-pisah kawan pajak. Nah, dengan adanya Cortex ini kawan pajak dapat melakukan hak dan kewajiban dengan satu aplikasi atau satu website aja, yaitu Cortex. Kemudian peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Jadi kita harapkan dengan adanya Cortex ini mengurangi beban akses dan pengelolaan data yang sebelumnya mungkin masih ada keterbatasan. Seperti itu, Kak Derian. Dan yang terakhir, perkembangan dunia digital nih. Jadi kawan pajak semua diharapkan bisa mengakses web Cortex dimanapun dan kapanpun selama memiliki kuota internet Kak. Ya, Kak Derian, gitu ya. Iya. Jadi tadi itu untuk sebenarnya alasan kenapa Cortex itu dibuat ya, Kak? Iya, Nah, betul. sekarang sebenarnya manfaatnya Cortex itu apa sih? Jadi manfaat Cortex itu ada 4, untuk terintegrasi, komprehensif, andal, dan untuk kemudahan akses. Kalau terkait dengan terintegrasi, jadi Cortex ini akan menyajikan data-data seluruhnya dalam satu aplikasi, Kak. Jadi nggak perlu terpisah-pisah ya seperti tadi. Jadi kita cukup akses di Cortex, semuanya bisa kita akses. Baik, jadi terintegrasi, jadi satu ya, Kak. Benar. Yang kedua itu komprehensif. Jadi Cortex itu nanti akan menampilkan data dan informasi perpajakan nanti dalam satu tampilan. Jadi lebih mudah untuk monitoringnya, Kak. Seperti itu. Selanjutnya andal. Jadi Cortex diharapkan bisa memberikan informasi dan data perpajakan yang relevan dan bisa diakses dengan mudah. Dan yang terakhir yang paling penting, Kak, kemudahan akses. Kemudahan akses. Jadi
dengan Cortex ini kita bisa mengakses layanan perpajakan dari mana saja. Istilahnya borderless, Kak. Borderless. Benar, dari mana saja kita bisa. Tidak terbatas. Benar, sepanjang kita punya koneksi internet ya. Iya, sepanjang memiliki kuota internet. Benar. Baik, kalau itu tadi manfaatnya. Kemudian kita akan membahas lebih lanjut tentang apakah semua laporan SPT wajib pajak ini menggunakan Cortex. Nah, jika hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak sebelumnya dilaksanakan menggunakan aplikasi DJP online, web e-faktur, atau lain-lainnya, maka semenjak awal atau semenjak tahun pajak 2025 ini, seluruh pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak dilakukan di website Cortex. Baik itu pelaporan, permohonan administrasi perpajakan, atau pembuatan billing, itu semua di Cortex kawan pajak. Berarti tadi mulai tahun 2025 ya, Kak? Iya, tahun pajak 2025. Tahun pajak 2025. Okay. Hal ini diatur ya kawan pajak, mungkin ada yang bertanya-tanya nih aturan landasannya, yaitu di pasal 6 ayat 1 PMK nomor 81 tahun 2024. Untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik dilakukan melalui portal wajib pajak yang sekarang nama kesohornya atau nama terkenalnya Cortex. Cortex, benar. Iya. Sekarang mungkin kita sudah tahu nih latar belakang Cortex seperti apa, Kak. Sekarang mungkin gimana sih cara kita gunakan Cortex? Oke, gimana tuh Kak Darian? Jadi untuk menggunakan Cortex ada beberapa kondisi nih, Kak. Jadi wajib pajak yang sebelumnya sudah punya NPWP sama wajib pajak yang belum punya NPWP. Oke. Jadi pertama kalau kita sebenarnya sudah punya NPWP, sudah pernah akses DJP online, nanti kita tinggal buka laman Cortex, cortexdjp.pajak.go.id. Nanti akan ada opsi klik lupa kata sandi, Kak. Oke. Jadi kita tidak perlu daftar akun lagi. Nanti klik lupa kata sandi. Nanti dimasukkan, nanti input NIK untuk wajib pajak orang pribadi. Kalau badan nanti tinggal ditambahkan 0 di depan NPWP-nya, Kak. Jadi 16 digit. Benar. Nanti akan muncul, nanti akan ada dua untuk reset passwordnya. Nanti akan ada dua metode. Nanti kan akan dikirimkan linknya, Kak. Jadi linknya ini bisa dikirim melalui email atau nomor telepon. Oke. Jadi pada saat Kak Umi misalnya input NIK di sana, nanti akan ada opsi email sama nomor telepon, dan nanti akan ada inisialnya, Kak. Jadi inisial email atau nomor telepon yang terdaftar. Bintang-bintang gitu ya. Benar. Jadi kita harus isi sesuai dengan yang terdaftar, Kak. Betul. Nah itu untuk wajib pajak. Nanti yang akan sudah terdaftar. Benar, nanti akan diberikan link, dikirimkan melalui email atau nomor teleponnya. Setelah itu nanti kita tinggal klik linknya untuk buat password baru. Baik. Berarti nanti password itu yang digunakan untuk login ke laman Cortex-nya. Nah, tapi itu tadi untuk yang wajib pajak yang sudah terdaftar sebelumnya. Sudah terdaftar sebelumnya, sudah punya akun digital atau DJP online. Benar. Dan sudah kalau untuk orang pribadi sudah padan NPWP-nya. Sudah pemadanan NIK ya. Benar. Tapi kalau seandainya wajib pajaknya belum terdaftar, NPWP. Benar. Jadi mekanismenya bukan reset password tapi daftar akun. Benar. Nanti pilih yang daftar akun. Nanti akan ada mengisi formulir identitas untuk orang pribadi, misalnya untuk NIK, nanti akan diambil data dari data kependudukan. Iya, benar. Kependudukan. Jadi paling kita sesuaikan data yang benar atau tidak, isi nomor telepon dan nomor HP. Iya, betul. Tapi kalau untuk badan kan ada dokumen pendirian ya, Kak, yang harus direkam. Jadi setelah kita daftar akunnya, nanti kita akan dapat namanya surat penerbitan akun, Kak. Jadi surat penerbitan akun yang berisi password sementara. Nah, itu nanti yang bisa digunakan untuk login ke laman Cortex-nya. Yang tentunya passwordnya harus diganti ya, Kak. Iya, betul. Benar. Betul. Nah, baik Kak Darian nih sudah sangat komprehensif nih dalam menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan akun Cortex pertama ya, akun pajak. Nah, gimana nih Kak Darian kalau wajib pajak yang sudah terdaftar sebelumnya tapi saat diklik lupa kata sandi, email maupun nomor handphonenya itu tidak sesuai sama yang dia miliki sekarang. Gimana ya Kak Darian? Nah, buat kawan pajak jangan khawatir untuk yang email dan nomor handphonenya ini tidak sesuai dengan yang sekarang, misalnya sudah lupa email Kak, atau nomor handphonenya sudah nonaktif. Nah, kawan pajak tidak usah takut, tidak usah khawatir, tinggal datang saja ke KPP terdekat untuk melakukan penkinian data atau perubahan data. Seperti itu kawan pajak. Jadi mungkin bisa dibilang penting sekali ya, Kak, untuk sekarang ini untuk memiliki akun Cortex.
Karena untuk kedepannya seluruh surat-surat yang dari DJP itu nanti dikirimkan dalam bentuk elektronik kawan pajak. Jadi melalui email ya Kak? Melalui email dan nanti di akun Korteksnya. Oh baik. Iya, jadi nanti di akun Korteks nanti akan ada menu namanya di portal saya, dokumen saya. Nah itu nanti dokumen-dokumen yang dikirimkan. Baik. Seperti misalnya bukti potong dari pemberi kerja, nanti akan otomatis masuk ke di dokumen saya akun Korteks masing-masing. Jadi bisa dibilang sangat penting ya Kak untuk sekarang itu ya? Benar untuk memiliki akun Korteks supaya yang kita bisa memantau ya Kak. Ini udah benar belum? Kita udah dipotong, ada bukti potongnya tidak seperti itu ya? Iya kan bukti potongnya juga digunakan untuk pelaporan SPT tahunan ya Kak. Betul. Kalau untuk orang pribadi seperti itu. Nah, selain aktivasi akun, sangat penting juga untuk jadi untuk di Korteks untuk penandatangan dokumen sebenarnya tidak perlu dokumen fisik lagi Kak. Jadi semua dokumen itu elektronik dan untuk tanda tangan dokumen elektronik kita butuh namanya KODJP. Apa itu Kak? Kode otorisasi DJP. Kode otorisasi DJP. Benar. Jadi KODJP ini sejenis autentifikasi atau sarana verifikasi yang digunakan DJP untuk melakukan tanda tangan elektronik. Iya, jadi kan sebenarnya ada beberapa opsi untuk tanda tangan elektronik. Salah satunya ini KODJP. Yang disediakan langsung oleh DJP. Seperti itu Kak. Tapi selain KODJP, sebenarnya kita juga bisa menggunakan tanda tangan elektronik lain yang tersertifikasi. Pihak ketiga benar, misalnya dari BSSN atau dari BRIN atau pihak ketiga lain sepanjang sudah tersertifikasi. Seperti itu Kak. Wah luar biasa ya penjelasan Kak Dirian nih. Jadi kawan pajak selain memiliki akun Korteks, kawan pajak jangan lupa untuk mendaftarkan kode otorisasi DJP. Benar. Caranya gimana nih Kak? Oke, jadi untuk jadi perlu diketahui kawan pajak untuk kode otorisasi ini hanya bisa dimiliki oleh orang pribadi. Jadi karena badan kan tidak bisa melakukan tanda tangannya Kak. Jadi badan kan ditandatangani oleh pengurusnya, misalnya oleh direkturnya. Orang pribadi. Benar. Yang kita sebut sebagai PIC ya seringnya Kak. PIC, person in charge ya Kak. Benar. Jadi untuk PIC dari badan tersebut atau orang pribadi itu harus melakukan aktivasi permintaan kode otorisasi tadi Kak. Nah caranya itu gampang, itu juga bisa dilakukan melalui akun Korteks masing-masing. Nanti di menu portal saya, nanti akan ada opsi untuk permintaan kode otorisasi Kak. Baik. Nanti di situ diarahkan untuk membuat paspres ya. Jadi sebenarnya sangat mudah, bisa dilakukan di mana saja Kak. Baik. Seperti itu. Nanti setelah membuat paspres sebagai kode otorisasi ini itu nanti yang digunakan untuk menandatangani semua jenis dokumen, misalnya bukti potong atau misalnya PIC ya Kak, PIC badan untuk membuat bukti potong, melaporkan SPT atau mengajukan permohonan tertentu yang membutuhkan tanda tangan, kita pakai paspres KODJP tadi seperti itu Kak. Oke baik, wah kegunaannya luar biasa ya. Jadi kawan pajak jangan sampai lupa untuk mendaftarkan atau melakukan permohonan permintaan kode otorisasi DJP. Jadi apa sih kegunaannya nih? Tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Dirian sebelumnya kalau kode otorisasi ini berguna untuk penandatanganan dokumen kawan pajak. Apalagi kalau kawan pajak adalah seorang pengurus dari sebuah wajib pajak badan. Wajib hukumnya, walaupun semuanya sebenarnya wajib juga. Kalau yang ini wajib ain gitu ya, wajibnya plus. Nah, kemudian untuk kode otorisasi DJP ini kami sangat sarankan untuk pendaftaran akun dan kode otorisasi ini dilakukan dari sekarang Kak. Benar. Jangan sampai di 1 Januari belum sama sekali nih. Benar Kak. 1 Januari 2006 kami harapkan kawan pajak sudah ready untuk melakukan permohonan SPT tahunan orang pribadi maupun badan. Benar. Jadi KO ini bukan cuma untuk badan ya Kak. Mungkin karena badan lebih familiar ya Kak, karena sudah digunakan dari 2025 ya. Untuk pelaporan massa ya Kak. Nah cuma untuk orang pribadi ini kita sarankan seperti tadi meminta KO dari sekarang supaya nanti untuk pelaporan SPT tahunan di 2026 data akun kita sudah tersedia. Sudah lebih siap untuk lapor SPT tahunan Kak. Sudah lebih siap. Benar. Betul sekali. Jadi mungkin untuk kawan pajak yang berstatus wajib pajak badan memang sudah familiar ya. Benar. Penggunaan akun Korteks dan kode otorisasi ini. Kami lebih menekankan untuk para orang pribadi ya, yang statusnya mungkin bukan pengurus dari wajib pajak badan, untuk segera melakukan pendaftaran akun Korteks dan pendaftaran kode otorisasi DJP supaya nanti saat pelaporan di 2026 langsung ready nih Kak. Benar, apalagi sekarang sudah bulan Agustus ya Kak. Iya, jadi sudah mendekati bulan September ya. Jadi sudah mendekati akhir tahun. Ya. Jadi
kita sebaiknya minta kode organisasi dari sekarang. Betul. Seperti itu. Jadi nanti pada saat awal tahun, jadi kita tidak ada kendala lagi. Baik. Jadi sudah lebih siap untuk laporan SPT tahunan. Betul sekali. Kalau misalnya kawan pajak ada pertanyaan seputar aktivasi akun ataupun permintaan kode otorisasi, bisa hubungi kami di helpdesk ya Kak? Iya, betul. Helpdesk KPP Pratama Jakarta Kembangan. Ada lagi? Ada juga kita bisa dihubungi melalui telepon di 02156964391 ekstensinya 121. Seperti itu Kak perbincangan kita siang hari ini. Iya Kak Deria. Jangan lupa untuk saksikan obrolan santai kami berikutnya karena ospek bukan sembarang ospek. Ospek 086 adalah obrolan santai perpajakan. Sarana edukasi menarik bagi kawan pajak. Jadi kita ikuti lagi untuk ospek kita di episode mendatang. Penasaran? Jangan lupa subscribe, follow akun Instagram kita, akun YouTube KPP Pratama Jakarta Kembangan untuk mendapatkan notifikasi pada saat kita live lagi ya Kak. Iya betul sekali Kak Deria. Sehat-sehat ya semuanya, sampai jumpa. Assalamualaikum.